Taib, Bismillah, kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah atas semua limpahan kebaikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, tidak terhitung jumlahnya. Dan tentu saja nikmat terbesar adalah nikmat hidayah. Maka pantas kita untuk memperbanyak syukur dan pujian kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan tidak lupa kami juga mengajak agar kita memperbanyak sholawat kita kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga besar beliau, sahabat-sahabat beliau, dan terkhusus umat beliau senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah yang telah beliau tinggalkan. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf ini tadi agak datang terlambat ya, karena di Mojokerto tadi ada karnaval. Ya, jadi cari jalan yang biar nggak macet tapi tambah macet. Waduh, ya, ternyata orang mungkin mikirnya sama gitu. Ya, ya udah sampai sini. Ternyata jalannya juga dialihkan juga gitu. Wah, qadarullah masya Allah. Kok pas double-double nih. Tapi masih bisa kita lanjutkan kajian kita ya. Melanjutkan kajian kitab ya Al-Wabil As-Shayyib, kebaikan yang mengucur begitu deras. Dan kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi atau Al-Jauziyah rahimahullahu taala, salah satu ulama besar yang tulisan beliau ya sampai saat ini ya sudah ya jauh sekali sebelum kita beliau hidup ya, ratusan ya mungkin 700 sampai 800-an tahun ya, tapi apa yang beliau tulis masih relate ya, masih bisa kita ambil pelajaran dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya penjelasan beliau terkait ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembahasan kita terakhir masih berkenaan dengan hadis ya, 5 perintah yang Nabi Zakaria, Nabi Yahya, juga Nabi Isa ya alaihimussalam, mereka menyampaikan kalimat tersebut kepada umatnya. Dan hendaknya juga kita mengambil pelajaran daripada hadis tersebut ya. Hadis tersebut ya, 5 perintah itu yang pertama tentu saja sudah kita bahas terkait tauhid. Kemudian yang kedua sudah kita bahas terkait apa? Masih ingat? Sholat. Nah, kemudian yang nomor 3 juga sudah kita bahas, itu terkait apa? Puasa. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 4 ya. Kita masuk yang nomor 4. Taib. Dan yang nomor 4, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, wa amarakum bis-shadaqah. Allah memerintahkan para nabi terdahulu juga umat-umatnya untuk apa? Bersedekah. Ya, untuk bersedekah. Fa inna masala dzalik kamasali rajulin asarahul adu. Permisalan orang yang bersedekah. Ya, ini jadi hadis ini memberikan sebuah analogi supaya kita bisa memahami keutamaan sedekah itu dengan lebih baik. Bahwa seperti ini loh salah satu keutamaan daripada sedekah. Ya. Di sini dijelaskan permisalan jika ada seseorang yang memaksakan dirinya untuk sedekah ya. Namanya sedekah itu pasti harus dipaksa. Ya, karena sedekah itu wajib apa tidak? Sedekah itu wajib apa tidak? Ya, kalau kita bicara sedekah ya, konteks umumnya tidak wajib. Walaupun sedekah itu dibagi menjadi 2, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Tapi kalau kita bicara sedekah itu konteksnya biasanya tidak wajib. Maka untuk mengerjakan yang tidak wajib itu butuh effort lebih apa tidak?
Butuh pasti ya, butuh perjuangan lebih atau tidak? Iya. Misal sholat 5 waktu wajib, ya banyak orang mengerjakan, tapi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, puasa Ramadan wajib, banyak yang mengerjakan, banyak. Senin Kamis, Daud, Asyura, puasa jomblo. Loh, puasa jomblo apa puasa jomblo itu? ya, ada nggak puasa jomblo? Ada. Ya masyarakat sabab, ya manistatu minkumul ba'a fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang di antara kalian punya kemampuan, ya fisik, ya maupun harta, maka menikahlah. Kalau kalian nggak mampu, apa perintah Allah? Apa perintah Rasulullah? Fa'alaikum bisiyam atau bisaumi. Kalau kalian nggak mampu, maka hendaknya kalian puasa. Jadi jomblo itu punya alasan untuk puasa tiap hari. Gitu loh, serius ya. Jadi loh, Mas, lapo kok ampen poso wingi saiki poso maneh? Gak kuat aku gara-gara jomblo. Nah, boleh itu. Ya, boleh gitu ya, nggak ada masalah. Itu namanya poso jomblo ya. Makanya orang jomblo itu ya, kalau dia sehat, dia harus sering-sering puasa gitu ya. Ini jomblo wisata kuliner terus, ini repot ini. Ya, ala kulihal ya. Lanjut. Ya. Jadi untuk mengerjakan yang sunnah itu butuh perjuangan lebih. Ya, butuh mujahadah nafs yang lebih daripada yang wajib, itu pasti. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani rahimakumullah, seseorang itu kalau memaksakan dirinya untuk sedekah, ya melawan rasa kikir yang ada dalam dirinya, nanti ada ayatnya itu, wa may yuqashuha nafsihi, siapa yang melawan rasa kikirnya. Jadi orang sedekah itu harus melawan apa? Rasa kikir. Allah yang menggambarkan di dalam Al-Quran, ya. Jadi siapa yang bersedekah melawan rasa kikirnya, dia itu seperti seorang musuh yang sedang ditawan oleh musuhnya, atau seseorang yang sedang ditawan oleh musuhnya. Fa'ausaku yadaihi ila unukihi, tangannya sudah diikat di lehernya, dia nggak bisa lari maksudnya. Waqad damuhu liyat ribu unukohu, kemudian dia dipersiapkan untuk dipenggal lehernya. Ya, permisalannya seperti itu. Jadi orang yang bersedekah itu seperti seseorang yang sedang ditawan musuhnya, sudah diikat, sudah siap-siap dipenggal kepalanya. Faqala, kemudian orang yang mau dipenggal ini dia berkata, ana aftadi minkum bil qalili wal kasir, aku mau menebus diriku dengan yang sedikit sampai yang paling banyak. Jadi kau minta apa? Aku pengen menebus nyawaku, maksudnya kayak gitu, ya. Fafada nafsahu minhum, kemudian dia bisa menebus jiwanya, menebus nyawanya. Maksudnya apa? Orang tadi harusnya binasa, harusnya tertimpa musibah yang tidak ada jalan keluarnya. Udah dipegang nih, udah diikat nih, udah nggak bisa lari nih, ya. Tapi karena dia menebus dirinya dan diterima, maka dia jadi selamat. Seperti itulah kedudukan sedekah dalam hidup kita. Jadi terkadang kita itu, hidup kita itu seringkali berada di ujung tanduk yang kita tidak punya jalan keluar daripadanya. Yang kita mungkin sudah tidak punya solusi daripada permasalahan-permasalahan kita. Dan itu bisa kita tebus, bisa kita dapatkan pertolongan dari Allah dengan apa? Sedekah. Nah, ini hadis ini ya. Ini hadis yang sahih yang sudah kita bahas, sanadnya sudah kita bahas, riwayatnya di awal pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita masuk pada syarah hadis ini. Tadi kan baru matan hadisnya ya. Ya, jadi kita membahas syarah daripada hadis ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, ya. Terkait syarah hadis ini, ya, dikatakan tentu saja banyak sekali dalil
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang satu makna, yang satu selaras ya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa ini. Misal dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innas shadaqah tutfi'u ghadaba rabbi wa tadfa'u maitatas su'i." Sesungguhnya sedekah itu mampu memadamkan kemurkaan Allah. Saya tanya, kita ini pelaku maksiat apa tidak? Kita ini pelaku maksiat apa tidak? Iya. Kalau ada yang tidak, wah itu wali sampean ya, wali ya. Kita ini pelaku maksiat. Dan kita tahu bahwa setiap maksiat itu mengakibatkan murka dari Allah. Dan kalau Allah murka, ancamannya itu adab di dunia, adab di akhirat. Di surat An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Artinya apa? Hendaknya takut orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasul. Takut apa? Takut Allah akan menimpakan kepada mereka fitnah, ya, musibah di dunia karena kemurkaannya, dan menimpakan adab yang jauh lebih pedih di akhirat. Nah, jadi resiko dari maksiat itu adalah adab, Bapak Ibu. Ya, resiko daripada maksiat itu adalah adab, apalagi ada maksiat-maksiat yang adabnya bisa disegerakan. Nah, ini hati-hati. Nah, tapi dengan sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Allah yang harusnya murka dengan kita karena angel tuturane dikandani bolak-balik sik ngomeye lah misalnya, ya. Wis seru iki haram kok ditabrak terus sih. Nak gitu ya. Wis seru iki haram ya kok diterjang terus sih lele. Kadang-kadang kita ini gitu, udah tahu haram sik dikerjakno terus ya. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Kita manusia yang lemah. Kita manusia yang jatuh pada khilaf dan dosa. Ya, maka salah satu solusi agar kita tidak tertimpa musibah di dunia dan di akhirat adalah dengan apa? Sedekah ini tadi. Ya, sedekah. Wa tadfa'u maitatas su'i, dan menghalangi kita dari mati yang jelek atau su'ul khotimah. Ya, jadi sampean kalau pengen enggak su'ul khotimah, ya, naudzubillah min dzalik, ya, karena penentu keselamatan di akhirat adalah akhir hidup kita. Ya, kalau hidupnya akhirnya baik, seburuk apapun dia sebelumnya, maka dia baik. Kalau akhirnya buruk, sebaik apapun sebelumnya, maka dia buruk. Maka kalau ingin terhindar dari su'ul khotimah, maka Anda harus punya amalan yang namanya apa tadi? Sedekah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di hadis yang lainnya, ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, ya. Di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW pernah safar bersama Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ala adulluka ala abwabil khair." Wahai Mu'ad bin Jabal, wahai anakku, mau enggak aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan yang sangat besar? Maka Rasulullah mengatakan, "As-saumu junnah." Puasa itu benteng. Benteng dari apa? Benteng dari dosa, benteng daripada maksiat, ya, benteng daripada siksa api neraka gitu ya. Itu puasa. Ya. Was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Dan sedekah itu bisa memadamkan, ya, dosa sebagaimana padamnya api ketika disiram dengan air. Ketika api itu disiram dengan air. Kemudian wasolatu rojuli fi jawfil lail, dan solatnya seseorang di malam hari, atau malam hari. Jawfil lail itu malam di saat orang-orang banyak yang terlelap, makanya jauf.
Ya, gelap. Ya, jauf itu gelap ya. Jadi maknanya itu ya antum sholat saat banyak orang tidur. Nah, kemudian Rasulullah, ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah membaca surat As-Sajdah ayat yang ke-16 itu, tatajafa junubuhum anil madaji'i ya yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka itu perutnya jauh dari tempat tidurnya. Bukan gara-gara diusir bojone soal tukaran, boten ya gitu ya. Ya, lambungnya ini jauh dari tempat tidur, bukan gara-gara eker ambek bojone kemudian turun nisor, boten nih ya. Ya, maksudnya jauh dari tempat tidur karena dia sholat malam ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari harta yang mereka miliki yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya, mensedekahkannya ya. Asal antum tahu Bapak Ibu, As-Sajdah ayat ke-16 ini kalau antum lanjutkan nanti atau antum baca tafsirnya, antum akan dapati bahwa orang-orang yang Allah gambarkan di surat As-Sajdah ini adalah mereka yang akan Allah berikan hadiah dari apa-apa yang tidak mereka sangka di dunia dan di akhirat. Gak harus nunggu nang akhirat. Jadi sampai nek pengen kejutan dari Allah, dan kejutan berupa kebaikan loh ya, bukan lo ternyata zong boten ya, tapi kejutan berupa kebaikan. Maka Anda baca surat As-Sajdah ini, Anda amalkan. Di antaranya sholat malam dan bersedekah. Ya, Anda baca surat As-Sajdah itu ya, bagaimana gambaran orang-orang yang Allah janjikan hadiah kebaikan di dunia dan di akhirat dari arah yang tidak ia sangka, dari arah yang tidak ia duga. Mohon maaf ya kalau kalimat saya salah. Misal dia miskin, tiba-tiba dikasih hadiah umroh. Nah ini kayak gini contohnya. Jadi dia nggak pernah kebayang, ya nggak pernah kebayang gitu ya. Ya, misal udah mukanya pas-pasan, miskin, jelek, dapat istri cantik, kaya. Wah ini misal nih, ya kok guyu-guyu sampean ya. Ya ini misal ya, arah yang tidak sangka, arah yang tidak ia duga gitu ya. Jadi rezeki yang benar-benar tidak pernah terlintas dalam benaknya, yang bisa membahagiakan dia di dunia dan di akhirat. Jangan pikir, lo nek wis sugih mesti sebahagia. Lo kata siapa? Ya, orang itu pasti punya masalahnya masing-masing, pasti. Ya, orang itu pasti punya ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan penyakit, ya, ada yang diuji dengan problematika keluarga, ada yang diuji dengan anak. Ya, saya punya jamaah, uangnya itu muter miliaran per bulan. Udah ngaji, sholat malam, puasa sunnah, sholatul sunnah rawatib dijaga, jenggotnya panjang. Tapi anaknya gak ngaji. Ya karena mungkin dia telat hijrahnya. Ya dia telat hijrah, jadi dari kecil anaknya gak dipahamkan dalam urusan agama. Ya. Jadi anaknya kerja yang aneh-aneh, dituturi nggak bisa. Jadi setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Kita ngelihat dia uangnya putaran miliaran tiap bulan, ya mau umroh tiap bulan ya juga bisa, ya kan? Tapi diuji dengan anaknya. Setiap nguasno anaknya loro atine. Ya, kerjanya haram, ya kan? Jatuh pada ribawi dan sebagainya. Bayangin sampean sampun ngaji, ya sampean wis gawetol paham sunnah, anak sampean berkubang dalam riba, apa gak ngeluh sampean sak bendino. Dan sak bendino ketemu masalahnya. Sak bendino nguasno anake bergejolak dalam riba, ngeluh sampean. Wis ngaji soalnya, nek guru ngaji beda lagi ceritanya. Ya, belum urusan anak-anaknya yang lainnya sebagainya. Jadi setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Tapi kalau Anda mengamalkan surat As-Sajdah ini, nanti dibaca lebih teliti lagi. Ya, cuma ini poinnya nggak bisa kita bahas ya karena ini bukan tafsir Quran. Cuma Anda kalau menjaga sholat malam, kemudian punya bagian daripada harta Anda untuk Anda sodakohkan, berjuang melawan rasa kikir, maka akan Allah berikan hadiah kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang tidak pernah Anda sangka, tidak pernah Anda duga. Ya, sesuai dengan
problematikanya masing-masing. Karena kita ini punya cerita dan perjalanan yang berbeda-beda. Taib. Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di hadis yang 5 perintah tadi, ya, ini bahkan kalimat ini sudah ada dari zaman nabi-nabi terdahulu, bahwa sedekah itu seperti penebus kita daripada kebinasaan. Dan penebus daripada kebinasaan itu, kita bicara lagi ya, lebih luas, lebih kita gali dalilnya. Itu dunia akhirat. Saya ulang sekali lagi. Anda kalau pengen menebus diri Anda daripada musibah, daripada ketidakselamatan, daripada kesedihan, daripada kesempitan dunia dan akhirat, salah satu solusinya adalah sedekah. Ini kisah yang mungkin antum belenger yuk. Ya, bosen. Ambil pelajaran daripadanya. Dalam kitab Uyunul Hikayat dan juga dalam beberapa kitab yang lainnya ditulis oleh Ibnul Jauzi, diantaranya riwayat ini dibawakan oleh beliau, dikatakan kana rajulun fi qaumi Shalih alaihi salam yu'adzi, cukup aku yang ngurusi urusan ini, wis aku cukupkan aku aja, kalian pulang aja. Maka Nabi Shalih mendoakan keburukan untuk dia. Wa qad kana hadha rajul yakhruju kulla yaum liyahtatib, dan laki-laki ini tadi punya kebiasaan tiap hari itu keluar mencari nafkah dengan mengumpulkan kayu bakar. Maka setelah didoakan keburukan sama Nabi Soleh, ya, orang-orang wis ngenteni, wah ini mulai-mulai tadi mayat misalnya, atau mulai-mulai pulang-pulang binasa orang ini. Loh, balik pulang sehat, selamat, sentosa, seger buger. Orang-orang kaumnya Nabi Soleh protes lagi, dan Nabi Soleh itu loh, gak apa-apa itu, aman-aman aja, udah kau doakan belum itu? Ya, bahasa kita ya kurang lebih seperti itu. Maka Nabi Soleh penasaran, ya, kemudian memanggil laki-laki itu dan ditanya, mada sona'tal yaum, apa hal istimewa, atau ya kalau kita bisa sebutkan ya, amalan yang kamu kerjakan hari ini gitu loh. Kemudian dia berkata, kharajtu wa ma'i kirson tasaddaqtu bi ahadihima wa akaltu al-akhar. Aku setiap hari itu keluar dengan 2 porsi makanan. Ya, tapi di jalan aku dalam riwayat yang lain ketemu orang yang sangat miskin dan kelaparan, enggak tega. Biasanya aku makan sehari 2. Tapi hari ini aku enggak tega, tak cukupkan makan 1 saja. Sehari 1, yang 1 aku kasihkan kepada orang miskin itu. Kemudian Nabi Soleh mengatakan, hil hatobaka, turunkan kayu bakar yang di punggungmu itu. Setelah diturunkan, faida fihi aswad, ternyata ada seekor ular hitam yang taringnya tersangkut di kayu bakar itu. Kemudian Nabi Soleh mengatakan, biha dafa'anhu ayas sodakoh, ya, disebabkan sedekahmu itulah yang bisa menghalangimu daripada musibah ini di dunia. Ya, jadi kita itu sebenarnya pantas mendapat musibah karena kita pelaku maksiat. Kita ini pantas blangsak basa Jawa nih, karena kita ini sering menerobos larangan-larangan Allah. Kalau kita udah tahu kita ini orangnya kayak gitu, maka selain dibarengi dengan istighfar, selain dibarengi dengan tobat, harus ada bagian harta kita yang kita sedekahkan untuk menebus keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, seperti hadis syarah tadi. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, amalkan ini. Tapi ini sedekah yang diakui sama Allah itu sedekah yang ada perjuangannya. Ya. Makanya Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Apa kata Allah? Kalian itu gak akan sampai pada kebaikan. Nek boso kasar yo, sampean ku wong elek. Lho iki temenan iki. Ya, ini boso kasar ben sampean paham maksud Allah Subhanahu wa taala ya.
kalian tidak sampai pada kebaikan. Kalian tuh orang jelek, kalian bukan orang baik. Hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Jadi orang itu yang biasanya diakui sedekahnya sama Allah, kalau dia cinta padahal itu diberikan. Nah, itu dia namanya sedekah yang bernilai. Nek sampean duwe 100.000, 1.000 nih sampean lebokno kak kok apa jenenge? Kotak infak masjid. Pertanyaan saya, 1.000 bagi Anda itu bernilai apa tidak? Ya, bernilai apa tidak? Karena di dalam Al-Quran yang Allah anggap kebaikan yang nyata adalah kita ini ketika menginfakkan apa yang kita cintai. Seringnya kita menginfakkan yang dicintai apa yang tidak dicintai. Loh, sik lah. Aja kesusu dijawab, dipikir disik pelan-pelan ya. Ya. Kalau kita punya barang kita cintai, barang yang tidak kita cintai, seringnya yang kita infakkan yang mana? Ya. Wis aku jujur ya, ono Casablanca, iki ono Rif. Kira-kira aku dhewe nek ditakoki sing disedekahno parfum sing ndi? Ya mesti sing Casablanca. Soalnya Rif iki 1 jutaan, sing Casablanca mek 20.000 ya mesti ae gitu ya. Ya mesti ae ya. Emang susah ya untuk sampai pada ayat itu tuh susah. Makanya banyak orang blangsa soalnya gak nurut ayat Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Kenapa sih wong kok blangsa iku mang? Soalnya dadi wong apik iku angel gitu loh. Dadi wong apik angel, bayangin. Sampean yang sing biasane mangan ping 3 ya. Ya. Kan mungkin di sini ada yang makan 3 kali sehari ya. Ada yang makan 2 kali sehari. Ya. Yang makan 2 kali sehari saja. Yang makan 2 kali sehari saja, dia makan sekali lapar apa tidak? Lapar, apalagi yang biasa makan 3 kali. Tapi dia mau menahan lapar, ya, untuk membantu orang lain. Itu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk jadi seperti ini mudah apa tidak? Ya tidak. Makanya untuk selamat dunia akhirat itu memang butuh perjuangan dan butuh keyakinan imaniyah, bukan logika. Karena kalau berpikir logika, lah aku dia butuh, ngapain bantu orang? Nah itu kan logika kita kan seperti itu biasanya. Aku sendiri aja butuh, ngapain aku bantu orang lain? Itu logika manusia. Tapi kalau logika imaniyah nggak gitu. Ketika Anda bantu orang lain, ya hasilnya adalah kebaikan dunia dan akhirat. Nah itu tadi jaminan keselamatan dunia, contoh ya dalilnya. Jaminan keselamatan akhirat ya seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, ketika Nabi khutbah Id, di tengah-tengah khutbah Nabi berjalan mendekati tempat sholatnya perempuan. Nah jadi khotib boleh nggak jalan-jalan? Boleh. Aslinya khotib tuh boleh jalan-jalan. Khotib boleh nggak berdialog dengan orang lain yang ada di di situ mendengarkan khutbah? Boleh nggak? Boleh. Gak ada masalah. Baik sholat Jumat, sholat Id atau sholat apapun atau khutbah yang lainnya. Ya, toyib. Ketika Nabi mendekati kelompok perempuan, tempat sholatnya perempuan itu, kemudian Nabi ya berkata, ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita, tasoddaqna, bersedekahlah kalian, walau min huliyakun, walaupun dengan perhiasan yang kalian miliki. Fa inni ra'aitu kunna aksara ahlin nar, karena aku melihat kalian itu adalah kebanyakan penghuni neraka. Aku melihat kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Makanya supaya nggak jadi penghuni neraka, perintah Nabi apa? Sedekah. Kemudian perempuan-perempuan itu secara alternatif langsung ngambil kain, gelangnya dilepas, ya kan? Kalungnya dilepas, perhiasannya dilepas, dikumpulkan, dikasih Nabi.
ketokane Yusuf Mansur terinspirasi teko teko hadis ini gitu. Kayaknya Yusuf Mansur tuh. Ya cuma hadis ini bukan untuk nabi gitu ya. Yusuf Mansur ya takok Yusuf Mansur dewe gitu ya. Enggak tahu saya ya. Ya, kalau ini bukan nabi, bukan untuk nabi, memang untuk disedekahkan ke fakir miskin ya, dan untuk baitul mal kaum muslimin. Nah, jadi dikumpulkan. Dari hadis ini, salah satu syarahnya adalah ternyata menjaga diri kita dari api neraka. Salah satunya adalah dengan cara apa? Sedekah. Gitu. Tapi selalu ya, hadis-hadis yang menggambarkan tentang sedekah nggak ada. Ya, receh-receh, temeh-temeh nggak ada. Tadi punya 2 dibagi 1, ya berarti setengah yang dia miliki. Ini gelang, kalung, padahal ono sing dipakai jadi sengaja pamer pas riyoyoan. Ada yang dipakai karena pamer pas hari raya, ini ternyata harus dilepas. Nah ini tantangan berat memang ya, tantangan berat. Tapi itu memang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itu bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, itu diantara keutamaan-keutamaan sedekah ya. Bahkan sedekah itu memang ya, seandainya ya kita mau memahaminya lebih jauh, mungkin hadis ini sering kita dengar. Sedekah itu mengurangi harta kita apa tidak? Ya, sedekah itu mengurangi harta kita apa tidak? Tidak. Sedekah itu tidak mengurangi harta kita, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Misal di antaranya ini saya carikan ya, ada kisah ya yang mungkin bisa mendasari hadis ini ya, mana kosot sodakoh min malin ya, tidak akan ya sedekah itu mengurangi dari harta yang kita miliki ya. Ini memang butuh ya Bapak Ibu ya, butuh perjuangan ya, tapi bisalah kita ambil suri tauladan daripada kisahnya. Ini ada kisah Aisyah ya, ini saya sampaikan ya di kajian saya karena kok kebetulan ini persis babnya, temanya sama kajian kitab yang ada di MIS waktu itu ya. Di sini ada kisahnya Sufyan bin Uyainah ya, juga ada kisahnya Aisyah radhiyallahu anha ya. Taib, kita bahas kisahnya Sufyan dulu, baru setelah itu kita adzan. Nah, di sini ya ada Sufyan bin Uyainah, termasuk salah satu ulama salaf yang sangat masyhur dengan ketaatannya, dengan kuat ibadahnya, dan juga dengan keilmuannya. Suatu ketika ya, ini ada di Syiar A'lamun Nubala ya, ada di kitab Syiar A'lamun Nubala. Sufyan bin Uyainah, ini agak panjang tapi saya berikan makna daripada kisahnya aja secara ringkas. Ada seseorang yang benar-benar membutuhkan kelaparan datang ke Sufyan bin Uyainah, minta-minta di rumahnya ya. Kemudian apa katanya? Falam yakun indau syai'un yu'tihi. Tapi Sufyan mikir, loh aku gak ndek apa-apa. Jadi ada orang ya kelaparan, miskin, minta-minta ke rumahnya Sufyan bin Uyainah. Karena mungkin tahu ya, Sufyan bin Uyainah ini ulama ya, salah seorang ulama besar, ahlu ilm ya, taat ya, dermawan. Datanglah. Makanya resiko dadi wong luman iku sering ditekani tonggo ya. Ya, resiko dadi wong luman itu sering ditekani tonggo, ditekani konco, buat apa? Pinjam. Loh kok sampean cepet jawab Pak Silon gitu ya. Ilmunya dari mana sampean ya? Ya ini dari dulu. Kalau ada orang seperti itu ya, memang culture yang seperti ini tuh di mana-mana dan dari ribuan tahun yang lalu. Nah, jadi Sufyan bin Uyainah ini mau ngasih, nggak punya apa-apa. Lah, Sufyan bin Uyainah ini lihat orang ini ya kelaparan, dia nggak bisa ngasih apa-apa, sedih banget ya.
Udah tunggu bentar. Akhirnya dicari semua simpanan-simpanan yang dia miliki, dicari ya, sampai ya ternyata dia ketemu, ingat ya, nyimpen 1 dinar emas ya, dan tidak punya harta selain itu. 1 dinar emas itu 4,25 gram ya, anggap 10 juta lebih lah. Kan zaman dulu masalahnya 1 dinar gak bisa dibagi 2 gini ya, masalahnya apa cara bagi 2 1 dinar, gak bisa ya kan gitu ya. Ya kalau sekarang loh eman tak bagi loro aja mas ya kan, 4,25 gram enggak, dulu gak bisa dibagi. Maka ketika dia menggenggam ini kisah penutup sebelum adzan ini, Masya Allah, ini saya merinding dulu kalau mendengar kisah ini ya. Ketika dia menggenggam 1 dinar emas ini ya, dia seolah-olah sedang dibisiki setan. Wahai Abu Muhammad ya, kunyahnya Sufyan bin Uyainah ini Abu Muhammad ya. Wahai Abu Muhammad ya kan, tasaddaqta bi akhiri ma indaka. Wahai Abu Muhammad, apakah kamu akan mensedekahkan satu-satunya harta yang kamu miliki? Wah, ragu dia. Jadi ada bisikan setan seperti itu. Dan menjawab bisikan itu, wahai istrimu, menakut-nakutimu untuk menjadi miskin. Setan menakut-nakutimu bahwa kamu akan jadi miskin apabila mensedekahkan harta ini, dalam kurung ya tentu saja. Kemudian Sufyan bin Uyainah berkata, wallahi la ukadzibannaka ya la'in. Demi Allah, aku pasti akan mendustakanmu wahai syaitan. Ya, aku tidak akan miskin dengan mensedekahkan hal ini. Gitu. Ya. Jadi syaitan itu nakut-nakuti Sufyan kalau mensedekahkan hal ini dia akan jadi miskin karena nggak ada yang lain. Maka dia ini kayak ngomong dewe Pak, ambek awake dewe. Demi Allah, aku akan mendustakanmu wahai syaitan. Gitu. Aku nggak akan miskin dengan mensedekahkan hal ini, gitu ya. Ya karena kita tahu ya di dalam Al-Qur'an bahwa syaitan itu terus memberikan was-was kepada manusia supaya kita takut akan kemiskinan. Maka apa yang terjadi? Ya, Sufyan keluar mensedekahkan satu-satunya harta yang ia miliki, ya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah? Beberapa hari setelahnya, ya, ada seseorang yang datang dan memberikan hadiah uang sebanyak 100 dinar. Sebanyak berapa? 100 dinar. 100 kali lipat dari apa yang dia miliki itu tadi. Jadi itu butuh perjuangan, tapi demi Allah aku mendustakanmu, aku akan mendustakanmu wahai syaitan, aku tidak akan miskin dengan mensedekahkan hal ini. Nah itu butuh perjuangan ya. Masalahnya kisah-kisah keajaiban sedekah itu selalu dimulai dengan sedekah yang bukan abal-abal gitu ya. Bukan Anda punya 1 miliar disedekahkan 100.000, bukan itu ya, bukan itu ya. Jadi sedekah harta yang Anda cintai. Aku lu qouli hadza, kita adzan isya terlebih dahulu, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi sedikit ba'da adzan. Barakallahu fiik. Bismillah.
La haula wala quwwata. حي على الصلاة La haula wala حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Kita lanjutkan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 268, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan senantiasa menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan dan menyuruh kalian untuk berbuat keji. Keji di sini maksudnya apa? Keji di sini adalah asyuh, lawan daripada gemar sodakoh. Asyuh itu apa? Tamak lagi kikir, penginnya banyak tapi nggak pengen keluar sedikit pun, itu nama syuh. Ya, beda kalau pelit. Pelit itu kita punya nggak pengen berbagi, itu pelit. Kalau asyuh, ya pelit itu bahasa Arabnya bukhol. Kalau bahasa kita bakhil gitu ya. Ya bakhil, ya bukhol itu pelit. Nah syuh itu di atasnya itu. Syuh itu dia tamak pengen banyak, sudah pengen banyak, nggak pengen berbagi. Nah itu namanya syuh. Nah syaitan itu ya menakut-nakuti kita akan kemiskinan, ya, dan menyuruh kita berbuat keji. Keji yang dimaksud di sini kata para ulama adalah asyuh, ya, pengen mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan tidak berbagi walau sedikit. Ya. Tapi kita harus melawan. Jangankan kita, sekelas Sufyan bin Uyainah, alim ulama besar yang namanya sampai sekarang masih harum, itu saja butuh perjuangan untuk melawan syaitan. Wahai Abu Muhammad, apakah kamu akan mensedekahkan satu-satunya harta yang kamu miliki? Loh, dia sampai harus berperang lawan syaitan. Apalagi kita, ya, yang kalau dibandingkan dengan Sufyan bin Uyainah ya nggak ada apa-apanya. Maka kita harus berjuang lebih kuat lagi, lebih hebat lagi. Ya, sekali lagi ya, kisah untuk membuat kita lebih semangat dalam bersedekah, meraih kebahagiaan di dunia hingga di akhirat. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Ada kisahnya Aisyah. Hadisnya ini riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Suatu ketika Aisyah itu pernah mensedekahkan banyak sekali harta yang dia miliki. Di sini disebutkan 70 bisa beina alfan, 70.000 dirham, bukan dinar ya, dirham. Kalau hitungan saat itu 70.000 dirham berarti 7.000 dinar. Ya apa hitungannya 7.000 dinar itu? Anggap aja 1 dinar itu 10 juta. Berarti 7.000 dinar kali 10 juta. Berarti berapa? 70 miliar. Masya Allah. Pertanyaannya, Aisyah itu kaya apa miskin loh ini? Aisyah yang mensedekahkan 70 miliar ini kaya apa miskin? Kaya. Lah antum melihat rumahnya Aisyah sama Nabi kayak apa? Seandainya bangun istana ya bisa lah. Seandainya bangun istana ya bisa. Tapi bagaimana sederhananya rumah Nabi dan rumah Aisyah? Kemudian dibilang Nabi itu ingin menguasai harta kaum muslimin dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Aisyah istrinya saja, ya kalau sedekah itu bisa langsung 70.000 dirham. 70.000 dirham zaman dulu 1 dinar
itu 10 dirham zaman dulu. Kalau sekarang sudah beda ya nilai perak sama emas. Kalau dulu itu 1 dinar 10 dirham. Bayangkan kurang lebih 70 miliar. Tapi setelah sedekah itu, Aisyah nggak punya apa-apa. Loh gitu ya, kok iso ya? Ya kalau kita niru yang wangil aja nih ya. Gimana ya sedekah sampai gak punya apa-apa ini gimana ya? Maksudnya nih gak punya apa-apanya dari hadis ini kan panjang hadisnya ya. Saya singkat ya. Gak punya apa-apanya bentuk Aisyah gak punya apa-apa itu apa? Dia cuma punya satu porsi roti buat buka puasa. Nah ini berarti kan gak punya apa-apa. Bisa kita sedekah semua harta yang kita miliki sampai cuma punya seporsi makanan buat buka. Wah, ya boy, angel ya. Angel gitu ya, angel ya. Kita punya uang 100 juta aja sedekah 1 juta itu kita sudah Masya Allah. Udah 1 juta saya sedekah. Ya, padahal di rekening 100 juta gitu ya. Nah ini sedekah sampai nanti buat buka puasa itu gak punya kecuali apa? 1 porsi roti itu tadi. Ya. Kemudian ada seorang datang ke rumahnya Aisyah minta-minta karena sedang kelaparan. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dan Baihaqi. Terus apa kata Aisyah? Atihi iyahu, berikan saja pada dia. Ini nyuruh pembantunya. Jadi pembantunya ngomong ke Aisyah, ini loh ada orang minta-minta dia kelaparan. Ya, kemudian pembantunya ngomong, tapi kita nggak punya apa-apa, cuma 1 porsi roti buat Anda berbuka. Apa kata Aisyah? Atihi iyahu, udah berikan aja kepada dia. Kemudian pembantunya sik ngotot loh. Kalau kamu berikan kepada dia, kamu buka pakai apa? Ya, kalau kamu berikan kepada dia nanti kamu bukanya pakai apa? Kemudian Aisyah mengulangi kalimatnya, berikan saja kepadanya. Ya, kemudian dikasihkan 1 porsi roti yang harusnya buat buka Aisyah karena dia berpuasa ini, ya kan? Kepada orang miskin itu udah nggak ada makanan buat buka, nggak ada. Kemudian ketika sore menjelang maghrib tiba-tiba ada tetangga datang menghadiahkan, ya kan, kepada kami. Ini hadisnya diriwayatkan oleh pembantunya Aisyah ya, seekor kambing matang sama rotinya. Bukan pahanya saja ini ya, tapi 1 ekor kambing matang sama roti-rotinya. Kemudian Aisyah manggil pembantunya, ayo makan. Ya, ini lebih banyak daripada roti yang kamu berikan kepada orang miskin tadi. Ya, mana kosot ya sodakoh min malin. Sesungguhnya harta yang kita keluarkan untuk bersedekah itu tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Ya. Itu Bapak Ibu saudara-saudariku rahimakumullah keutamaan daripada sedekah ya, menyelamatkan kita daripada kebinasaan dunia akhirat dan juga tidak mengurangi harta kita sedikit pun. Nah, sekarang daripada kitab ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Ya, setelah dijelaskan keutamaan, Ibnu Qayyim menjelaskan tentang bahaya daripada sifat asyuh di sini. Ya. Dan kewajiban kita untuk memeranginya. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah sampai mengulang 2 kali. Seandainya Allah sebutkan sekali saja, itu sudah cukup bagi kita untuk percaya. Tapi Allah sampai mengulangnya 2 kali. Ada di surat Al-Hasyr 9 dan juga ada di surat At-Taghabun 16. Apa kata Allah? Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang memerangi ya atau menahan ya, berjuang terhadap sikap syuhnya. Syuh itu apa tadi? Tamak lagi kikir, pengen banyak, nggak mau berbagi walaupun sedikit. Dia mau memerangi itu, dia mau menekan sifat itu yang ada dalam diri dia. Seperti Sufyan bin Uyainah tadi. Faulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan keberuntungan dunia akhirat. Jadi Anda yang berjuang melawan sifat syuh untuk bersedekah lewat jalur apapun,
ya asal itu adalah kebaikan dan memiliki maslahat yang besar, maka Anda akan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Sebaliknya, kalau Anda Bapak Ibu ya tidak mau memerangi sifat syuh itu, ya Anda akan jatuh ke dalam kebinasaan. Anda akan jatuh ke dalam kebinasaan. Ya, misal ini saya sebutkan secara singkat karena waktu kita terbatas ya. Bahaya daripada sifat syuh itu ya, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah menyebabkan kebinasaan umat, bahkan pertumpahan darah. Asal Anda tahu Bapak Ibu, pertumpahan darah itu pertama kali terjadi itu karena apa? Karena sifat syuh. Ya, karena sifat syuh. Bentar, nanti akan kita baca pelan-pelan. Misal, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu zulma fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah." Bertakwalah kalian daripada kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Wattaqu syuh, dan bertakwalah kalian terhadap sifat syuh. Fa inna syuh, sesungguhnya syuh itu tamak lagi kikir, ahlaka man kana qablakum, telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Coba ya kita berpikir ya. Kalau kita merujuk pada sejarah, Persia kan sudah kaya ya. Persia ini sudah kaya. Romawi sudah kaya. Seandainya mereka berdiri sendiri-sendiri, cukup apa tidak? Cukup. Tapi fakta sejarah apa? Persia pengen menguasai Romawi, Romawi pengen menguasai Persia. Pertumpahan darah yang mengakibatkan jutaan manusia terbunuh. Seandainya mereka tidak tamak, merasa cukup, Persia itu ya kekayaannya itu gak karu-karuan. Ya, Anda baca nanti runutan sejarah. Romawi kekayaannya juga karu-karuan. Seandainya mereka menahan diri dengan kekayaan yang mereka miliki, cukup apa tidak? Cukup. Tapi yang satu ingin menguasai yang lainnya. Akhirnya terjadi perang antara Persia dan Romawi, sampai difilmkan dari banyak film, ya kan? Jutaan manusia itu terbunuh, darah mengalir begitu derasnya. Karena sifat apa itu? Syuh. Dan jangan heran, ya, jangan heran kalau keluarga saling bertengkar. Karena apa ini? Syuh, tamak warisan dan lain sebagainya. Ya kan? Enggak mau berbagi. Ya. Orang tua sama anak juga berantem. Tetangga juga sampai eker-ekeran. Karena sifat syuh. Lawong, kok lawong apa lawong ya? Ya. Pertama kali terjadi pembunuhan aja karena sifat syuh. Anda baca nanti surat Al-Maidah ayat yang ke-30 tentang Qabil dan Habil. Ya, ini nanti Anda baca sendiri ya karena ayatnya agak panjang. Ya, fatawa'at lahu nafsuhu qatsla akhihi faqatalahu. Ya, Qabil ya mengikuti amarahnya, kemudian menjadikannya dia membunuh saudaranya sendiri. Apa cerita yang mendasari kisah ini? Ya, kalau kita baca tafsirnya, Qabil itu punya saudari kembar, gak pate ayu. Ya, Habil punya saudara kembar, saudari kembar ayu. Adam dan Hawa sudah ngasih ketetapan, ya kamu nikah gak boleh sama saudari kembarmu. Jadi Habil nikahi saudarinya Qabil, Qabil nikahi saudarinya Habil. Cuma Qabil itu punya sifat syuh. Loh, mau aku sing ngene, sing ngono ae, ngono Mas. Ya, syuh, tamak. Ya, dia pengennya itu yang cantik, padahal disuruh bapaknya untuk nikahi yang ini tadi, ya nggak jelek juga, cuma pengen yang lebih cantik. Oke, kita lihat kisah yang berikutnya ya, perjalanan kisah ini. Habil itu peternak, Qabil itu petani. Ketika mereka si Qabil ini protes, ya si Qabil ini protes, enggak, ngapain aku nikahin itu? Aku nikahin saudariku sendiri aja, gitu. Ya, karena Nabi Adam ya pengen adil kan, ya udahlah. Ya, minta petunjuk pada Allah, kemudian gini, kalian berikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nanti yang diterima berarti dia yang mendapatkan saudarinya siapa? Saudarinya Qabil. Thayyib. Apa yang terjadi? Si Habil dia peternak. Dia mencari hewan ternaknya yang paling bagus. Kemudian dipersembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sedekah. Qabil petani mencari hasil panen yang paling jelek. Loh, ini antum baca tafsirnya. Ya, kemudian dipersembahkan untuk Allah. Ini namanya syuh. Akhirnya persembahannya Habil diterima karena memberikan yang terbaik. Qabil tidak diterima karena dia mencari hasil panen yang paling jelek, yang paling baik buat dia sendiri aja. Yang paling jelek buat Allah, enggak diterima. Ya, jadi syuh itu memang awal mula terjadinya pembunuhan. Bahkan kita ini gak jadi masuk surga sedari lahir. Itu gara-gara sifat apa? Syuh. Loh, gak percaya sampai. Ya. Kan syaitan ngomong, jangan makan buah itu. Kenapa kok kalian gak dibolehin makan buah itu? Karena kalau kalian makan buah itu, kalian akan abadi selama-lamanya. Makanya dinamakan buah kuldi. Buah kuldi itu apa namanya? Buah abadi. Kholidina fiha itu maksudnya ya, dari kata itu. Ya, kenapa dikatakan buah kuldi? Karena dia buah abadi. Bukan namanya, enggak ada namanya. Maksudnya tuh syaiton ngasih tahu kalau kamu makan buah ini kamu akan abadi. Allah enggak bolehin kamu makan buah ini karena Allah enggak pengen kalian abadi, gitu maksudnya. Terus apa yang dilakukan si ibu kita Hawa? Waduh, aku pengen abadi. Syuh. Akhirnya dikeluarkan dari surga. Syuh itu adalah pokok daripada kemaksiatan. Syuh itu adalah pokok daripada kemaksiatan. Kenapa orang melacur di sana sampai bertahun-tahun, puluhan tahun dari muda sampai tua? Syuh. Lu gak percaya sampean? Ayo kita hitung-hitungan. Ya, ada eksperimen sosial. Mohon maaf kalau kalimat kami kurang sopan. Wanita malam ditanya sekali berapa dipakai 300 sampai 500 ribu. Semalam berapa kali? 3 sampai 7 kali. Ini eksperimen sosial. Kita hitung-hitungan aja. Seandainya semalam dia sudah dapat 700 ribu. Anggap aja ya, rata-rata 700 ribu 350-an. Sebulan kurang lebih dia dapat berapa? Ya, kurang lebih dapat 20 sekian juta, oke? Anggap aja ditabung setengah. Atau ditabung 15 juta. Wis setengah wis, 10 juta. Ya, kurang lebih. Ditabung setahun berapa dapatnya dia? 120 juta. Kira-kira 120 juta dia buat bisnis mie ayam gitu, bakso misalnya. Tobat daripada, mohon maaf ya, prostitusi. Kerja setahun kok, ini kita nggak bilang halal haram ya. Dia kerja 1 tahun saja, ngumpulin uang 120 juta, kemudian tobat dari prostitusi, kemudian bekerja layaknya orang biasa. Bisa apa tidak? Loh, bisa secara matematis. Tapi yang terjadi seperti itu apa tidak? Tidak. Kenapa? Syuh. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Syuh. Kenapa kok ada orang digaji pemerintah 500 juta masih korupsi? Syuh. Gak masuk akal. 500 juta loh, lebih per bulan bisa korupsi. Itu syuh. Jadi pokok daripada kemaksiatan itu apa? Syuh. Ya. Ya. Pokok daripada kemaksiatan itu adalah syuh. Ya, syuh. Tadi kebalikan daripada sedekah. Sedekah itu pembawa keberuntungan dunia akhirat. Syuh itu pembawa kebinasaan dunia akhirat. Anda baca nanti surat Al-Qalam secara singkat aja. Ayat 17 sampai 20. Cerita tentang Ashabul Jannah. Ashabul Jannah itu bukan penghuni surga ya. Ashabul Jannah itu pemilik ke kebun. Jannah itu maknanya 2. Jannah itu artinya surga, atau yang lainnya maknanya artinya ke kebun. Nah, singkat cerita Anda baca sendiri ya. Saya ceritakan secara garis besar. Jadi ada orang kaya, soleh, punya kebun luas, panennya luar biasa. Kemudian dia itu gemar berbagi sama orang miskin.
Dan ketika panen biasanya, misal besok panen, orang miskin itu udah antri. Sebagian hasil panennya dibagikan kepada orang miskin. Nah, ketika orang ini sudah meninggal, anak-anaknya itu syuh semua. Kemudian apa yang terjadi? Anak-anaknya ini tadi punya ide. Ayo dipanen sadurunge orang-orang miskin kumpul. Kita panen aja duluan. Jadi besok mereka datang, loh wis gak ono. Nah gitu. Ya, syuh. Tapi apa yang terjadi di malam hari sebelum ia panen, datang kilatan dari langit dan semua kebun itu terbakar hangus. Jadi syuh itu kebalikan daripada sedekah. Sedekah itu beruntung dunia akhirat, syuh itu binasa dunia akhirat. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang tidak ada satu hari pun kecuali pada pagi hari ada dua malaikat yang turun, salah satunya berdoa, ya Allah berikan ganti yang baik kepada orang yang berinfak, dan satunya lagi berdoa, ya Allah berikan kehancuran bagi orang yang menahan hartanya karena syuh itu tadi. Nah, jadi sudah cocok ini. Anda gemar sedekah, beruntung dunia akhirat. Anda syuh, rugi dan binasa dunia akhirat. Kenapa Korun itu binasa? Syuh. Korun itu loh hartanya. Itu sampai bisa menenggelamkannya. Berarti kan akeh. Saya tanya, Anda bisa ditenggelamkan oleh uang ratusan ribu Anda? Bisa? Nggak bisa kan? Korun itu binasa karena hartanya terlalu banyak, kependem, mati. Wong kita 100 ribu dicari, mana keselip nang di kan gini. Kita 100 ribu kita cari, keselip di mana 100 ribu. Korun itu saking banyaknya hartanya membuat dia binasa. Tapi Korun itu pelitnya minta ampun. Dia pengennya banyak, nggak mau berbagi. Sombong lagi. Syuh, binasa dia. Dunia dan akhirat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ternyata hadis ini pelajaran dari nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW untuk mereka dan umatnya sampai pada Rasulullah juga untuk umatnya. Hal ini masih berlaku bahwa sedekah itu bisa menebus kita daripada kebinasaan dunia akhirat, menghadirkan keselamatan, menghadirkan keberuntungan dunia akhirat. Bahkan di surat As-Sajdah diberitahukan bahwa itu kata sikap dari saya pribadi dan bisikan syaitan, lebihnya dari taufik Allah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dilimpahkan rahmat rezekinya, dan semoga yang masih memiliki tanggungan dimudahkan untuk melunasi semua hutang dan tanggungannya. Allah angkat masalah penyakit musibah yang menimpa diri kita maupun keluarga kita. Allah berikan kita kemudahan dalam ketaatan dengan taufiknya, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi orang yang gemar bersedekah. Allah jauhkan kita daripada sifat syuh, dan semoga Allah berikan kita bimbingan untuk terus berada di atas kebenaran sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah kumpulkan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.